Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat al muslimin al muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa na'ususan ila arwahi jami' ahlil kubur in ahli la ilaha illallah min ladun Sayyidina Adam ila yaumil qiyamah. ونخصصا إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المقروءة في هذا المسجد الشريف عني المسجد الرحمن وهؤلاء الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي ونخصصا إلى روح مربي أرواحنا وشيخ مشايخنا عني الشيخ المعلم محمد شفيع الذامي بن محمد صالح رائدي Ustadzina Ustadz Ahmad Rifi Arif bin Qasad Mansur biniyatil qabul tamami kulli salataini kulli ma'mul ila hadrati Rasul Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya midani ya kana ya manasa ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak jamaah Masjid Ar-Rahman yang Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita, yaitu kita baca tafsir Al-Jalalain. Kita masih baca tafsir dari surah Ghafir gitu ya. Pada malam hari ini kita akan baca tafsir ayat yang ke-32. Sudah ketemu Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa adama nafa'a bih wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala Allah ta'ala wa ya qaumi inni akhafu 'alaikum yawmat tanad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi, wa dan ya wahai. Qaumi kaumku. Asalnya qaumi pakai ya gitu ya. Tapi ya-nya dibuang. Jadi qaumi kaumku. Ini sesungguhnya aku akhafu, aku khawatir, aku takut alaikum atas kalian yaumat tanad, yauma pada hari at-tanadi, saling memanggil. Apa itu hari saling memanggil? Video call, bukan ya. Jadi ini masih ucapan rajulun mu'min min ali fir'auna, sekretaris Fir'aun yang dia beriman kepada Nabi Musa, cuma sembunyi-sembunyi, nggak ketahuan sama Fir'aun. Ketika Fir'aun ingin membunuh Musa, nah salah seorang yang menghalangi, yang berusaha agar Fir'aun jangan bunuh Musa, ya ini Pak, rajul mukmin min ali Fir'aun, seorang laki-laki dari keluarga Fir'aun, dari pasukan Fir'aun. Kemarin namanya masih ingat Pak? Namanya Hizqil gitu ya, walaupun ulama tafsir beda pendapat. Ya kita pegang namanya itu, ada DTH. Hizqil namanya. Ya daripada nggak ada yang dipegang, betul Pak. Ya paling nggak kita pegang itu aja dah gitu ya. Jadi dia selalu berusaha untuk membujuk Fir'aun, memberikan nasihat dan arahan, masukan agar Fir'aun tidak membunuh
Musa gitu ya. Ini saya pikir bisa saja kita ambil sebagai satu landasan bahwa sah-sah saja kalau diantara ulama, kiai yang berkecimpung di dunia politik. Yang penting kan jangan semuanya, Pak. Kalau semuanya agama amburadul, agama rubuh runtuh, betul. Separuh aja lah, sebagian gitu ya. Ya dengan catatan jangan sampai dia terkontaminasi, jangan sampai dia malah terbawa arus, jangan sampai dia jadi kelepekan, yang tadinya lurus jadi belok, jadi bengkok gitu. Ya logikanya gini Bapak, kalau seandainya yang duduk di sana tuh, katakanlah di kerajaan, di pemerintahan, kalau tidak ada tidak ada orang Islam, ya malah tambah repot, mudorotnya tambah gede gitu. Betul apa betul? Ya kalau kiainya nggak pintar politik jangan gitu ya. Artinya sebagian saja, jangan semuanya turun. Semuanya turun ya habis. Umat kacau semua, umat kehilangan induk. Betul apa betul? Jadi kata Hizqil kepada Fir'aun dan pada kaumnya, ya qaumi wahai kaumku, inni akhafu alaikum, sesungguhnya aku khawatir kepada kalian. Kalau kita belajar bahasa Arab ada khaufa ala, ada khaufa min gitu ya. Kalau khaufa ala, khawatir terjadi sesuatu terhadap orang lain gitu. Contoh, akhafu ala Muhammadin, aku khawatir terjadi sesuatu yang menimpa Muhammad gitu. Kalau pakai ala ya nggak apa-apa ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi khawatir terjadi sesuatu gitu, pakai ala. Kalau pakai min itu takut dan menghindar. Contoh, akhafu minal asadi, aku takut terhadap macan, singa, beruang. Berarti kan menghindar gitu ya. Kata Hizqil, ini akhafu alaikum yaumat tanad, aku khawatir kepada kalian yaumat tanad, pada hari nanti saling memanggil. Apa itu yaumat tanad? Bihadzil ya'i, dengan buang ya, yaumat tanad gitu ya. Wa itsbatiha, dan menetapkan ya. Bisa juga bacanya yaumat tanadi gitu. Kalau yang kita baca sih qiraah yang kita baca Imam Hafaz itu buang ya, berarti yaumat tanad itu urusan qiraat gitu kan. Ayyaumal qiyamati, tegasnya hari kiamat. Jadi di hari kiamat nanti banyak saling terjadi memanggil. Fihi nida'u ashabil jannati ashaban nar, yaksuru menjadi banyak fi pada hari kiamat. Nida'u ashabil jannah, memanggilnya penghuni surga, ashaban nar pada penghuni neraka. Wabil aksi, begitu juga kebalikannya, penghuni surga memanggil penghuni neraka memanggil penghuni surga. Jadi sempat dialog gitu ya, sempat ngomong gitu, sempat saling memanggil. Jadi seperti itu Pak ya. Di antaranya dalam surah Al-A'raf dikatakan, wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullah 'alal zalimin. Nanti penghuni surga itu sempat ngobrol sama penghuni neraka. Kata penghuni surga, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, penghuni neraka, kami telah mendapati janji Allah benar.
kami dimasukkan ke dalam surga. Di surga berbagai macam kenikmatan, punya istri bidadari banyak banget gitu ya, dan seterusnya lah kalau dia mau perpanjang dia. Istrinya perawan terus, perawan apa gadis Pak? Istrinya rapet terus gitu ya. Jadi nggak ada janda, apalagi janda bolong, nggak ada. Haqqo, kami dikasih kenikmatan surga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga di mana belum pernah dilihat oleh mata di dunia, belum pernah didengar oleh telinga dunia, dan belum pernah terlintas di hati kita ketika di dunia. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo, apakah kalian mendapati ancaman Allah terhadap kalian itu ternyata benar gitu? Kata penghuni neraka, na'am, ya. Wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo, kami dapati ternyata ancaman Allah benar, kami masuk neraka, kami disiksa dan seterusnya. Lagi asik-asik ngobrol, tentu yang merasa asik penghuni neraka ya. Fa'adzana mu'adzinun bainahum, tiba-tiba ada seorang muadzin. Apa muadzin? Yang azan, yang memberitahu, memberikan pengumuman, informasi, the information, al-iklan gitu ya, pengumuman. Makanya azan itu secara bahasa al-adzanu lughatan al-iklan, ngasih tahu sholat udah masuk, waktu sholat udah masuk. Jadi muadzin itu artinya al-mu'lim bidukhuli waqti shalah, orang yang ngasih tahu waktu salat udah datang, udah masuk gitu. Pengumuman, the information dan seterusnya. Apa informasinya? Qalu na'am fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullah 'ala zalimin. Pengumuman laknat Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim, penghuni neraka gitu. Itu salah satu dialog. Ada dialog yang lain diceritakan juga dalam Al-Quran. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Para penghuni neraka nanti akan memanggil para penghuni surga. Mereka ngapain tuh manggil? Kata mereka, an afidu 'alaina razaqakumullah. Tolong beri kami air. Air apalah terserah tuh Pak ya. Di surga kan ada berapa sungai? 4 ya. Sungai madu, sungai susu, sungai arak, dan sungai air. Mereka minta air sama penghuni surga, haus minta air. Ya, ahli neraka makan minumannya air yang sangat panas mendidih, hanya Allah yang tahu berapa derajat. Begitu mereka mau minum, ahli neraka tuh Pak, minumannya itu apa ya? Ini daging-daging ada di muka rontok kulitnya juga, sehingga mukanya tinggal tengkorak. Tapi mereka mau gak mau harus minum, karena pada saat itu mereka tersedak, tercekik di lehernya, keselak gitu ya. Kalau kita kayak tulangan gitu, di lehernya tersedak, tercekik oleh buah zakum. Akhirnya begitu mereka minum apa? Allah dalam Al-Quran bilang faqat'a am'a'ahum, air panas tadi memutus-mutus usus-usus mereka. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala a'adzanallahu minan nar wa ahliha. Allah selamatkan kita dari neraka Pak ya. Subhanallah. Tolong kasih minum dia aus. Aw mimma razaqakumullah, atau berikan kepada kami sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kalian, kasih makanan surga dan seterusnya. Apel apa aja lah Pak ya, daging burung, duren,
durian juga ada kalau mau tuh ya. Pokoknya apa aja ada sih emang. Ahli surga ngasih nggak pak kira-kira? Kali kasihan ini dia, kasihan nih, kasihan ahli neraka, biar mereka ngerasain sedikit. Ahli surga mengatakan ini, qalu mereka bilang, lah, tidak. Kenapa? Innallaha harramahu ma'alal kafirin. Allah mengharamkan kenikmatan surga, air minum dalam surga, makanan surga, Allah haramkan kepada orang-orang yang kafir. Udah pak, jadi sempat dialog. Wan nida'u dan an-nida, panggilan bisa'adati li ahliha, dengan as-sa'adah, kebahagiaan, li ahliha, bagi ahlinya, ahli sa'adah. Ya nanti kan dipanggil semua ya. Fir'aun dan bala tentaranya dibarisin, Namrud dan bala barisin, semuanya dibarisin. Ahli surga silakan masuk, ahli neraka silakan masuk, panggil semua dia. Wa bisyaqawati li ahliha, dan panggilan dengan asyaqawah li ahliha, bagi ahli syaqawah, yang ahli-ahli sengsara. Jadi sama pak, nanti dikumpulkan tuh. Nih Fir'aun, nih Namrud, ini Qarun dan seterusnya, mereka bawa bendera. Nah di belakangnya anak-anak buah mereka yang sama dengan mereka. Jadi dipanggil. Di antara juga panggilan nanti dari kiamat, ya ahlal jannati khuludun bila maut, ahli-ahli surga sekarang kekal, tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nar khuludun bila maut, wahai ahli neraka sekalian kalian kekal tanpa ada kematian. Jadi kalau dalam hadis dikatakan nanti di hari kiamat kematian disimbol, kematian diwujudkan menjadi seekor kambing ya, kibas. Kemudian kambing tadi disembelih. Sesudah kambing tadi disembelih, diumumkan kematian sudah disembelih, kematian sudah dimatikan, sehingga sesudah ini tidak ada lagi kematian. Jadi banyak panggilan-panggilan ya. Abu Bakar aja kan dipanggil oleh pintu-pintu surga. Abu Bakar, sini masuk ya. Kamu rajin sholat duha. Ya Abu Bakar, kata Babur Rayyan, pintu bagi orang yang rajin puasa. Sini. Pada manggil tuh. Bab tahajud manggil dan seterusnya. Kira-kira pusing nggak Pak Abu Bakar? Ya enggak. Jangan dibilang lu pusing dong, ntar jadi bingung masuk ke lewat mana, jangan-jangan nggak jadi masuk. Ya itu pikiran kita. Kalau di dunia betul Pak, ketika kita menghadapi pilihan, ini manggil, itu manggil, biasanya kita pusing yang mana duluan gitu ya. Jadi kali kalau permasalahan jelas, ibu kita manggil, bapak kita manggil, yang mana yang dihampiri panggilannya? Ibu gitu ya. Kan kata Rasul 3 kali, ummuka, ibumu. Baru begitu ditanya lagi, siapa ya Rasul? Ahaqun nas bibirri, orang yang paling berhak saya berbuat baik kepadanya. Baru abuka, bapakmu itu. Cuma kalau ceramah biasanya diplesetin. Loh kalau gitu bapaknya berapa? Ibunya berapa? Bapaknya 1, berarti ibunya 3. Semangat jadinya teh. Jadi memang banyak manggil Pak ya. Orang-orang min juga nanti mereka berteriak. Begitu mereka mendapat kitab catatan tangan kanan, nilainya bagus-bagus, 10, 9, 10 terus saja. Ini bagus, nilainya sholat, ini amalan puasa dan seterusnya. Sehingga ibarat orang dapat buku raport, laporan, itu nilainya bagus-bagus. Dia girang banget Pak.
Saking girangnya dia bilang apa? Ha umuqra'u kitabiyah. Hai kalian semua, lihat nih kitab saya nih. Nilainya bagus-bagus 10, 9. Kayak gitu waktu SD dulu Pak ya. Kita dapat rapot. Ya bagi yang rapotnya bagus nih mah, dapat juara ya. Nilainya 10, 9, 8, 9, 10. Begitu dapat rapot, kita dengan sangat-sangat senang hati, kita pengen kasih unjuk semua. Teman-teman kita kasih unjuk. Bapak kita, Mbak, Mak dan seterusnya. Lihat nih rapot nih anakmu ini gitu. Karena saking girangnya gitu ya. Nah orang kafir itu juga begitu dapat rapot catatan amal dari tangan kiri, nilai jeblok semua Pak. Nilainya 6, 5, 4, 3, 2, 1. Merah terus. Kalau zaman dulu kan rapot merah ya. Sebenarnya tuh bagus rapot merah. Shock terapi biar anak terpacu untuk meningkatkan belajarnya dan seterusnya. Orang kafir begitu dapat rapotnya merah terus semua, jeblok nilai 3, 2, 1. Ini minum minuman keras, berzina, menipu orang, bunuh orang. Akhirnya dia malu banget itu ya. Sehingga dia berusaha jangan sampai orang-orang lain tahu catatannya. Dia malu, dikempitin tuh, dilipat. Kayak kita waktu dapat rapot Pak ya. Ranking berapa ente? Ranking 40. Kalau zaman dulu kan satu kelas 1. Dari berapa orang? Ya dari 40 gitu. Berarti ranking 1 dari belakang. Semuanya itu ya. Merah semuanya rapotnya pasti diumpetin. Dia nggak mau orang lain tahu dan seterusnya. Sehingga dia bilang, ya laitani lam uta kitabiyah, ya laitani ya wahai laitani seandainya aku lam uta kitabiyah, aku tidak diberikan kitabku ini gitu. Jadi banyak manggil-manggil ya. Karena kitab. Yauma tuwalluna mudbirin an mawqifil hisabi ilan nar. Malakum minallahi min asim. Yauma tuwalluna pada hari kiamat. Nih hitamnya masih orang kafir ya. Dan masih nasihat Hizqil kepada kaumnya suku Kipti. Yauma pada hari tuwalluna, kalian berpaling, mudbirina hal keadaan kalian mudbirina ke belakang. Dari mana maksudnya? Belakang mana? Ya nggak sama dulu nih, mau intinya kemana? Mau ke belakang. Biasanya qadul haja itu Pak ya, WC kamar mandi. Berpaling an mauqifil hisabi, dari mauqif tempat pemberhentian pos al hisabi hisab, dihitung catatan amal. Nanti dihitung semua deh. Saya lanjut aja. Ilan nari sampai ilan nari ke neraka. Bahwa nanti kalian sesudah hisaban amal, ternyata amal kalian lebih banyak jahatnya, lebih banyak jeleknya, kebaikannya dikit. Apalagi kalau orang-orang kafir Pak. Dalam surah kafir dikatakan tuh orang-orang kafir nggak ada timbangan amal. Catatan amal ada, tapi timbangan amal nggak ada Pak. Kenapa nggak ada? Karena nggak ada amal baiknya. Itu ditimbang kalau ada amal buruk, amal baik baru ditimbang. 21, amal buruknya 49, masuk surga karena banyakkan kebaikan. Ini masih murni Pak ya, belum bicara tentang syafaat, dimaafkan atau gimana. Kalau amal baiknya, amal jeleknya 51, baiknya 49, udah neraka. Gimana nanti kalau Nabi ngasih syafaat? Itu yang kedua. Ini masih hitungan murni ya. Gimana kalau 50-50%, kebaikannya 50, kejelekannya 50, ke surga ke neraka? Dalam surah Al-A'raf dijelaskan orang-orang yang seperti ini mereka nggak langsung masuk surga, nggak langsung masuk neraka, enggak. Tetapi mereka ditaruh di tembok yang sangat tinggi.
Kalau bahasa kitanya apa ya? Transit dulu gitu, ditaruh di satu tempat, jadi nunggu dulu nasibnya kemana gitu. Transit, ditaruh di tembok yang tinggi. Kalau mereka melihat ke kanan, mereka melihat ahli surga dengan berbagai kenikmatannya, sehingga mereka rindu tuh surga. Kalau mereka lihat ke kiri, lihat neraka dengan berbagai siksaannya, dibakar, dihanguskan segala macam, sehingga mereka merasa takut. Jadi kalau bahasa saya dulu, bahasa Bonjeruk sono, dikentak dulu. Kentak itu artinya ditahan dulu, gitu ya. Nunggu dulu nih nasibnya gimana, boleh masuk apa enggak, masuk surga apa neraka gitu. Itu namanya ashabul a'raf, para penghuni al-a'raf, tembok yang tinggi, satu tempat yang tinggi. Walaupun pada akhirnya nanti mereka masuk ke dalam surga gitu. Jadi ditahan dulu, nanti mau boleh masuk juga ke surga gitu. Nah kalau orang kafir nggak ada timbangan amal. Kalau hisaban ada ya. Ya kan tadi catatan gitu rapotnya 2, 3, kalau enggak kosong semua. Rapotnya apa? Berzina, membunuh, berjudi, judi online, offline, segala macam itu. Nah kalau ditimbang nggak Pak? Ya mau ditimbang apaan? Kan amalannya buruk semua. Seret, amalannya kafir, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, main riba, minum-minuman, baiknya nggak ada gitu. Jadi nggak pakai ditimbang. Salah satu penafsiran bilang gitu. Lalu mereka berbuat baik di dunia, baik sama tetangga. Banyak juga orang-orang kafir, mereka rajin apa? Membantu dan seterusnya. Itu nanti dibalasnya di dunia. Di dunia apa dibalas? Kita lanjut saja. Kok nggak di akhirat? Karena mereka nggak punya iman. Jadi iman itu sebagai pondasi, amal soleh itu sebagai cabang. Kalau ada pondasi, insya Allah cabang bisa berdiri. Tapi kalau tanpa ada pondasi, tanpa ada iman, ya khalas, cabang nggak bakalan berdiri. Nggak ada yang namanya pohon, tahu-tahu cabang, sementara pondasinya, pangkalnya itu nggak ada, gitu logikanya gitu. Malakum minallahi, tidak ada bagi kalian daripada Allah. Aimin azabi, dari siksa Allah. Min, daripada asimin, maniin, pencegah. Kalian nanti kalau bunuh Musa, kalau memang dia seorang rasul, kalian nanti di hari kiamat akan seperti ini nasib kalian. Tidak ada satupun yang mampu menolong kalian dari siksa Allah. Jadi lagi dinasihatin tuh kaumnya. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Wa may yudlilillah, dan siapa orang yang Allah sesatkan ia, fama lahu, maka tidak ada baginya min hadin, satu orang pun yang memberikan petunjuk. Kalau Allah sudah menyesatkan seseorang, ya sudah, satu pun gak bakalan ada yang bisa ngasih petunjuk. Makanya ya kita harus terus memohon sama Allah Subhanahu wa taala agar dijaga iman kita, keyakinan kita, agar Allah wafatan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman dan amal soleh, dalam keadaan beriman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Soal permasalahannya tidak sederhana. Allah Maha Kuasa menjadikan orang yang tadinya pagi-pagi beriman, sore kafir. Apalagi zaman menjelang hari kiamat, zaman fitnah, yang tadinya sorenya kafir, besok beriman. Bagi Allah gampang. Kullun tahta qabdatillah, segala sesuatu itu berada dalam fi qabdatillah, dalam genggaman Allah. Itu bicara hakikat. Walaqad ja'akum Yusufu min qabl, wa demi la benar-benar qad sungguh ja'akum telah datang kepada kalian Yusufu, Nabi Yusuf, min qablu, dari sebelum ini, ay min qabli Musa, sebelum Nabi Musa. Jadi kata Hizqil masih ngasih nasihat. Dulu Nabi Yusuf datang kepada kalian,
diutus kepada kalian sebelum diutusnya Nabi Musa. Yusuf siapa di sini Pak? Dalam tafsir Jalalain ini dijelaskan Yusuf siapa, Yusuf yang mana, kan itu ya. Yusuf bin Yaqub, Yusuf bin Yaqub fi kaulin, dalam satu pendapat, Ummira, Nabi Yusuf bin Yaqub itu diberikan umur panjang ila zamani Musa, sampai zaman Nabi Musa. Atau kalau kita baca au itu dalam tafsir, ini penafsir bukan ragu, bukan, tetapi ini menunjukkan perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir. Ada yang bilang Yusuf tadi adalah Yusuf bin Yaqub, ada yang bilang Yusuf tadi Yusuf siapa? Au Yusuf bin Ibrahim, atau Yusuf bin Ibrahim, ibni Yusufa, ibni Yusuf, ibni Yaquba, ibni Yaqub. Jadi ulama tafsir beda pendapat fi kaulin, dalam satu pandangan pendapat. Ada yang bilang Yusuf tadi adalah Nabi Yusuf yang kita kenal, yang ganteng banget itu Pak ya, yang kalau kita dengar cerita Nabi Yusuf itu yang lebih kental, yang lebih dominan, yang lebih diangkat biasanya masalah apa Pak? Masalah mujizat Nabi Yusuf atau masalah percintaan dengan Zulaikha? Biasanya dengan Zulaikha gitu ya. Sayang juga ya, cerita yang diceritakan pada masyarakat tentang Zulaikha itu enggak tuntas. Kalau seandainya tuntas saja Pak, indah sekali itu ya. Tuntasnya gini, singkat saja. Di awal-awal betul Zulaikha itu cinta mati sama Nabi Yusuf, semuanya dikorbankan, waktu, tenaga, bahkan umurnya dan masa mudanya dikorbankan untuk mendapati dan meraih cintanya Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf nggak cinta, dia cintanya ke Allah. Nabi Yusuf sampai Zulaikha itu buta, sampai ya suaminya meninggal dan seterusnya, sampai dia jadi nenek-nenek keriput dan seterusnya, dia menderita. Itu biasanya dalam apa romanse itu ya, kisah cinta itu diceritakan dengan sangat memukau sekali dan menarik hati. Sampai nenek-nenek Pak, sampai buta itu ya. Akhirnya singkat cerita, sesudah Nabi Yusuf jadi pembesar Mesir, di mana urusan negeri Mesir oleh Raja Mesir diserahkan kepada dia, karena rajanya tahu dia nabi gitu ya, macam-macam raja gitu. Yusuf yang memutuskan. Akhirnya Yusuf kemudian menikah dengan istrinya, dapat anak kedua dalam kisahnya dia. Lalu kemudian Zulaikha itu udah nenek-nenek, udah peot, buta, dia terlantar, dia tertati-tati, dia terkatung-katung, gak jelas nasibnya, duduk di pojokan dan seterusnya. Singkat cerita, akhirnya Zulaikha diajak ke kerajaan tuh. Dia gak lihat Nabi Yusuf dan seterusnya. Enggak, saya ceritakan semua Pak ya, nanti ini gak kebaca. Akhirnya singkat cerita, di situ kan ada pendeta-pendeta, para penyembah roh-roh. Ketika itu dikenal Mesir sebagai satu negara yang banyak menyembah roh. Semuanya dianggap ada rohnya, roh matahari, roh bulan, segala macam. Bahkan binatang juga ada rohnya disembah. Jadi Nabi Yusuf itu dakwah ke negeri Mesir pada saat penduduk Mesir ketika itu mereka menyembah selain Allah, mereka menyembah roh, bulan, bintang, planet-planet, semuanya disembah ya. Dan Nabi Yusuf ketika itu sukses dakwanya. Cuman dalam kisah ini gak diceritakan masalah dakwanya, lebih dikisahkan masalah romantisnya, romantika gitu ya. Sudah akhirnya Zulaikha dibawa ke Nabi Yusuf. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Yusuf menikahi Zulaikha. Zulaikha udah tua gitu ya. Singkat cerita, nggak selesai cerita. Akhirnya Nabi Yusuf diejek oleh beberapa anggota kerajaan gitu, termasuk para penyembah roh-roh ketika itu. Yusuf mau aja menenek-nenek ya.
bla 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 dan seterusnya. Kata Nabi Yusuf, ini perintah Allah, saya nggak bisa tolak. Akhirnya yang benar ente mau aja nenek dan seterusnya. Allah berkuasa segalanya. Akhirnya ketika itu Nabi Yusuf perlihatkan mujizatnya dengan tujuan agar para pendeta tadi itu beriman gitu, keluar dari agama mereka masuk agama Nabi Yusuf, agama Islam maksudnya, agama para nabi dan rasul. Akhirnya dengan izin Allah, Zulaikha ditutupi jubah Nabi Yusuf. Ya ayahnya aja sembuhkan matanya dia, Nabi Yakub ditutupin, didoakan oleh Nabi Yusuf, bla 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 bla, betul sembuh gitu ya. Itu mujizat, salah satu mujizat Nabi Yusuf yang seringkali tidak terceritakan. Yang diceritain romantisnya mulu gitu ya. Bahkan singkat cerita, Nabi Zulaikha juga dimintakan oleh Nabi Yusuf kepada Allah, akhirnya jadi muda lagi tuh. Begitu Zulaikha bisa melihat muda dan seterusnya, sekarang cintanya sudah berganti, bukan lagi cinta kepada Yusuf tetapi cinta kepada Allah. Mulai jadi ahli ibadah tuh Pak, kayak Rabi'ah gitu ya. Ya tapi pada akhirnya karena itu perintah Allah, dinikahi juga Zulaikha oleh Nabi Yusuf. Saya lanjut. Jadi ada dua pendapat. Nah, pendapat yang kuat, pendapat yang lebih kuat mutamad, Yusuf di sini adalah Yusuf bin Ibrahim, bukan Nabi Ibrahim, bukan, bin Yusuf bin Yakub. Jadi Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf, punya lagi Ibrahim, bukan Nabi Ibrahim. Kemudian punya lagi Yusuf, punya lagi anak namanya Yusuf. Jadi Yusuf bin Ibrahim bin Yusuf bin Yakub. Ini yang utama, yang kuat. Pendapat yang pertama yang mengatakan Yusuf bin Yakub ini gak kuat. Kenapa? Karena Nabi Yusuf bin Yakub itu tidak bertemu dengan Nabi Musa. Dia sudah meninggal jauh-jauh sebelum Nabi Musa diutus oleh Allah, dikirim ke Bani Israel gitu. Bil bayinat, dengan mujizat-mujizat, bil mujizatiz zahirat. Amaziltum, dan itu bayan nanti kita lanjutkan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Ini juga kita nggak baca apanya karena kebetulan saya ada perlu. Kita tutup dengan kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, alhamdulillahirabbil alamin, ala fahmikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.